Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat peradaban Islam, alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa bertemu di acara ini, salah satu acara yang insya Allah akan menjadi penambah amal kebaikan kita semua, yaitu rubrik Dialogika. Sebuah acara diskusi yang kita kemas dengan serius tapi santai, yang diadakan setiap hari Sabtu jam 13 dengan 14.30 waktu Indonesia Barat, mengangkat tema-tema aktual yang sedang diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kita semua dalam mengarungi kehidupan di dunia ini yang fana ini. Dan teriring pula salawat serta salam kepada keluarga beliau, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat peradaban Islam, rubrik Dialogika kali ini mengangkat tema menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu tentang diajukannya calon Panglima TNI Bapak Jenderal Andika Perkasa, SEMA, MSc, MPhil, PhD. Ya, ini lumayan panjang gelarnya ini. Pria yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat saat ini menjadi calon tunggal yang diajukan oleh Bapak Jokowi ke DPR RI untuk menjadi pengganti Bapak Marsikal Adi Cahyanto dari Kepala Staf Angkatan Udara, yang akan masuk masa pensiun itu pada tanggal 8 November 2021. Nah, menariknya adalah komentar dari beberapa institut. Salah satunya adalah Bapak Ismail Hassani. Beliau adalah Direktur Eksekutif Setara Institut. Beliau menyatakan bila mengacu pada rotasi antar matra, tentu kini bukan giliran kasat, kata beliau. Yang mengatakan isu rotasi antar matra ini merupakan salah satu isu sentral dalam pemilihan Panglima dan bagian dari reformasi TNI. Setali tidak uang dengan Setara Institut yang menanyakan tentang pencalonan Andika ini, 14 LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil dan Reformasi menolak pencalonan Andika Perkasa. Menurut Usman Hamid, salah satu dari 14 LSM, dan beliau adalah Direktur Eksekutif dari Amnesty International, itu ada aroma politis di balik pencalonan Jenderal Andika Perkasa ini. Usman menyebut faktor politis ini lebih kental karena kedekatan Andika dengan Jokowi melalui mertuanya Jenderal Purnawirawan TNI AM Hendro Priyono yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, di mana Hendro Priyono ini juga sangat dekat dengan lingkar istana dan Ketua Umum PDIP. Juga menurut peneliti imparsial Hussein Ahmad menilai penunjukan Andika bermasalah karena ia memiliki jejak gelap terkait dengan dugaan pelanggaran HAM. Nah, benarkah penunjukan Andika Perkasa ini ada aroma politiknya? Apakah benar ini upaya dari rezim Jokowi untuk mempertahankan dan menyelamatkan dinasti kekuasaannya lewat pencalonan ini? Untuk itulah, pada siang hari ini kita akan membahas dalam 90 menit ke depan bersama saya Rahmat Hidayat dan para narasumber yang telah hadir bersama saya dalam tema calon Panglima TNI menjaga negara atau rezim dinasti. Kali ini ada 4 narasumber yang akan kami hadirkan. Namun di terakhir tadi kami baru dapat konfirmasi bahwa salah satu narasumber tidak bisa hadir karena ada keperluan mendadak, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang dengan 3 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Slamet Ginting. Beliau adalah pengamat militer. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Pak Slamet Ginting. Gimana kabarnya siang hari ini?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Terima kasih. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita berdiskusi di siang-siang ini sambil ngopi gitu ya, Pak. Siap, Baik. siap. Kemudian yang kedua adalah ini sangat terkenal sekali. Wah, beliau adalah Cak Slamet Sugianto. Beliau adalah peneliti Pusat Kajian dan Analisis Data. Ya, kita sapa beliau. Assalamualaikum, Cak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rahmat Hidayat. Alhamdulillah. Ini di tengah-tengah kesibukan beliau ini menyempatkan diri bersama kita ya untuk berdiskusi di siang hari ini. Masya Allah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Bang Asri Usman sudah datang itu. Oh, alhamdulillah. Ini yang ketiga, ini kebetulan Bapak Ashari Usman, pemerhati sosial politik. Ya. Assalamualaikum, Pak Ashari. Audionya belum di-fokuskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya, Pak Ashari Usman, siang ini? Ya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Kurang lancar kayaknya ya, apa nih? Koneksinya kurang bagus ya? Sekarang sudah bagus, Pak Ashari. Baik. Halo. Suara saya terdengar ya, Pak Ashari? Baik ya. Baik. Saya pakai seluler data ini. Oh iya. Bagus, suara di tempat saya cukup clear and loud di sini. Oke. Mudah-mudahan di YouTube dan tempat lain nanti bisa terdengar juga. Kita doakan semoga acara kita lancar jaya ini. Amin. Baik, sahabat Peradab Islam, kami ingatkan lagi bagi yang baru hadir di YouTube channel YouTube ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, serta klik loncengnya ya, agar Anda bisa selalu update setiap acara di YouTube kami ini. Bagi yang hadir di Zoom-nya ini dan YouTube nanti bisa mengikuti atau mengajukan pertanyaan kepada para narasumber lewat chat maupun nanti raise hand. Baik, kita mulai diskusi ini dengan para narasumber. Yang pertama, saya mungkin berdiskusi atau mengawali dengan Bapak Slamet Ginting. Ya, mohon para narasumber yang lain mungkin bisa menunggu. Pak Slamet, ini kami awali dari Bapak ini. Oke. Jadi seperti yang tadi narasi yang saya sampaikan tadi, bahwa menurut Bapak sendiri, kenapa kira-kira Jenderal Andika Perkasa ini akhirnya yang diajukan oleh Jokowi? Padahal kita tahu beliau ini kan akan masuk pensiun di Desember 2022 ya Pak ya. Kurang lebih kalau misalnya beliau ini lolos jadi Panglima TNI, hanya 1 tahun, kurang lebih 1 tahun saja akan menjabat Panglima TNI. Nah ini apakah memang ada aspek politiknya atau bagaimana? Dan kalau mengacu, kalau saya sedikit baca-baca tadi pada pasal 14 kalau tidak salah ayat 3 di dalam Undang-Undang TNI itu tentang penggiliran antar matra militer, seharusnya waktunya Kasat Angkatan Laut begitu sekarang, yaitu Laksamana Yudo Margono yang diusulkan oleh Jokowi. Nah ini kenapa bukan beliau yang diusulkan begitu? Karena kan kalau kita tahu sekarang ini ada Kasat AU, sebelumnya itu Kasat AD Pak Gatot Nurmantio. Nah ini mohon tanggapan Pak Slamet Ginting berkenaan dengan hal ini. Silahkan Pak Slamet. Baik. Keputusan Presiden itu sudah pasti keputusan politik. Kalau bicara politik, tentu bicara kepentingan. Kepentingan apa? Bicara politik adalah kepentingan kekuasaan. Itu tidak bisa dilepaskan. Nah, bicara tentang TNI, mengapa kemudian Andika Perkasa yang dipilih? Memang dari segi senioritas, dia yang paling senior. Menjadi Jenderal Bintang 4 jauh lebih dulu daripada Kasal Laksamana Yudo Margono, Kasau Marskal Fajar Prasetyo. Kalau Andika Perkasa lulusan Akademi Militer 1987, maka Yudo Margono lulusan Akademi Angkatan Laut 1988 kelompok A. Ini yang 4 tahun pendidikannya. Lalu Fajar Prasetyo lulusan Akademi Angkatan Udara 1988 kelompok B.
yang pendidikan 3 tahun. Nah, Andika sudah 2,5 tahun menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi, menurut saya, model yang digunakan Presiden Jokowi untuk menunjuk Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, ini sudah ada presidennya, yaitu ketika Jokowi menunjuk Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz dengan waktu yang sama, sekitar 1 tahun 1 bulan. Jadi bukan baru kali ini, jadi ada contohnya. Tentu kemudian, apakah Andika akan pensiun pada Desember 2022, kalau secara administrasinya adalah 1 Januari 2023. Itu belum tentu juga. Politik adalah sesuatu yang dinamis. Bisa saja kemudian Presiden dengan kewenangannya memperpanjang yang bersangkutan sampai dengan usia 60 tahun. Artinya bukan sampai Desember 2022, tapi bisa sampai Desember 2024. Artinya sampai terjadi peralihan kekuasaan kepemimpinan nasional hasil pemilu 2024 mendatang jika itu berlangsung secara mulus. Jadi ini presiden ini juga sudah dilakukan lama sejak masa Presiden Soeharto era Orde Baru, di mana misalnya Faisal Tanjung yang harusnya pensiun pada usia 55 tahun pada tahun 1996, kemudian diperpanjang 3,5 tahun sampai usianya menjelang 59 tahun. Waktu itu usia pensiun perwira TNI adalah 55 tahun. Hal yang sama juga dialami Hendri Hartono Sutarto yang menjadi Panglima TNI pada 2002 sampai 2006. Itu juga mengalami perpanjangan sampai 3,5 tahun, hampir 59 tahun. Waktu itu usia pensiun perwira belum sampai seperti sekarang. Artinya 2 kasus itu bisa menjadi pintu masuk bagi Presiden Jokowi untuk terus mengangkat Andika sampai usia 60 tahun. Nah, kondisi ini kan juga sama dengan PNS yang bisa sampai 60 tahun eselon 1. Alasan itu bisa dipakai. Nah, soal pergiliran tadi. Giliran itu sesungguhnya tidak mesti berlangsung. Jadi dapat bergiliran kalimatnya. Ketika dapat bergiliran, maka kemudian dapat juga tidak bergiliran. Jadi ini semata-mata kepentingan politik, kepentingan atau hak prerogatif presiden. Jadi tidak ada ketentuan sebenarnya setelah darat, laut, udara. Tidak begitu. Contoh-contoh itu banyak. Misalnya ketika kemudian dari Muldoko, Angkatan Darat, kembali lagi ke Gatot, Angkatan Darat. Jadi bukan tidak mungkin nanti setelah Andika juga belum tentu kemudian diberikan kesempatan kepada Angkatan Laut. Jadi bukan persoalan pergiliran, tapi ini kepentingan politik, kepentingan negara dari hakikat ancaman. Kalau kita lihat hakikat ancaman negara kita, yang paling nyata saat ini adalah Papua. Pada 1 Desember, biasanya organisasi Papua Merdeka berbuat ulah, misalnya mengibarkan bendera atau menyerang markas-markas militer atau membakar rumah-rumah masyarakat. Di sini kemudian kelihatan di depan mata ancaman nyata berdasarkan hakikat ancaman ada di Papua. Berbeda dengan di Natuna atau Laut Cina Selatan, itu baru potensi. Kalau Papua adalah nyata, ancamannya di depan mata. Di depan mata adalah berpotensi hilangnya kedaulatan kita di Papua. Kita perlu belajar banyak dari kasus Timor Timur yang lepas begitu, karena Papua juga isunya bukan kemudian isu lokal. Anda tahu Benny Wenda mendeklarasikan West Papua atau Papua Merdeka itu di Inggris, bukan di mana-mana. Artinya ada campur tangan asing. Sama ketika terjadinya kasus di Timur Timur, itu
campur tangan asing itu begitu kuat. Nah, ketika kita menghadapi ancaman ini adalah tentu melalui perang gerilya. Ketika bicara perang gerilya, maka yang terjadi adalah ketika ketika lawan 10, maka harus dihadapi dengan 3 kali lipat. Begitu juga kalau misalnya musuhnya 100, maka harus dilawan 300. Itu memang pola bagaimana gerilya, anti-gerilya itu harus dihadapi. Nah, ini kita tidak mau ketinggalan atau hilang lepasnya Papua dari tangan Ibu Pertiwi. Bicara masalah itu berarti masalah kedaulatan di darat. Karena itu butuh pasukan darat yang lebih banyak, bukan kemudian pasukan angkatan laut atau pasukan angkatan udara. Disinilah kemudian peran angkatan darat itu sangat dibutuhkan. Perang gerilya, bicara masalah pembinaan teritorial di wilayah darat, itu memang jagonya atau kemampuan basic angkatan darat jauh melebihi angkatan laut dan angkatan udara berdasarkan sejarah berdirinya TNI. Asal Anda tahu, Bung, misalnya Bung Rahmat, kekuatan angkatan darat itu 4 kali lipat dari angkatan laut dan 10 kali lipat dari angkatan udara. Nah, disinilah kemungkinan kebutuhan negara bukan kita melihatnya sebagai ansih Andika Perkasa, tapi bicara masalah kedaulatan secara serius bahwa yang dibutuhkan angkatan darat. Kebetulan saja kepala staf angkatan darat adalah Andika Perkasa. Jadi kalaupun kepala staf angkatan daratnya juga bukan Andika, kemungkinan juga dia akan ditunjuk menjadi Panglima TNI. Jadi dari sisi senioritas, dari sisi kematangan, dari sisi profesionalitas, dari sisi ancaman nyata, maka kemudian sangat masuk akal ketika kemudian Andika dipilih menjadi calon Panglima TNI. Nah, tapi kalau saya bisa sedikit mengomentari, ya. Pak Selamat, kesannya kalau kita lihat ini kan seolah-olah dekat sekali dengan masa pensiunnya Pak Hadi ini. Kenapa seolah-olah ada sedikit pengumumannya agak lambat begitu. Ini dari pandangan Pak Selamat ini ada apa sebenarnya? Apakah memang keterlambatan ini faktor teknis saja atau seperti apa dalam mencalonkan ke DPR tadi? Ya, ini justru sebenarnya menandakan bahwa Jokowi begitu percaya kepada Hadi Cahyanto, jauh lebih percaya daripada kepada Andika Perkasa, daripada Yudo Margono maupun Fajar Prasetyo. Karena Hadi ini menjadi Panglima TNI terlama dalam sejarah reformasi. 4 tahun kurang 1 bulan. Yang lainnya rata-rata 2-3 tahun. Makanya peristiwa ini sebenarnya heboh atau isu pergantian ini sebenarnya sudah terjadi sejak Desember tahun lalu ketika Hadi menjadi Panglima TNI sudah berusia 3 tahun. Rata-rata kan 2-3 tahun. Dan ternyata itu kemudian diperpanjang sampai betul-betul di ujung akhir pensiunnya Hadi Cahyanto pada 8 November 2021 mendatang, hanya beberapa hari. Sehingga ini menjadi isu yang tidak produktif menurut saya, karena seharusnya kalau mau diganti, bilang saja segera ganti, kalau tidak sejak awal Presiden bicara. Dengan tertunda-tundanya sampai 1 tahun, ini tentu ada yang tersakiti. Siapa yang tersakiti? Pastilah Laksamana Yudo Margono. Dia tentu berharap. Kalau tidak kan dari awal. Karena itu saya mengusulkan agar itu betul-betul hak prerogatif Presiden dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena sistem kita adalah sistem presidensial, bukan parlementer. Sehingga tidak perlu DPR atau parlemen cawe-cawe lagi. Memang dalam pasal 13 ayat 2 itu Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI, tapi masih ada embel-embelnya dengan persetujuan DPR. Dengan persetujuan DPR ini kemudian
diterjemahkan melalui fit and proper test. Yang Bagaimana mungkin yang hari ini lagi berjalan ya, Pak Slamet? Ya, bagaimana mungkin seorang yang profesional karir sampai misalnya lebih dari 30 tahun, 34 tahun karir, kemudian ditanyakan oleh orang yang nggak tahu apa-apa tentang militer, tentang organisasi. Ini kan kegenitan politik. Jadi menurut saya ini gimmick-gimmick politik yang saatnya barangkali setelah Andika Perkasa ini segera ditinjau kembali Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, terutama pasal 13 ayat 2 ini. Termasuk juga ayat 4 yang menyatakan soal pergiliran itu. Tidak perlu, cukup persyaratannya adalah yang pernah menjadi kepala staf angkatan atau yang sedang. Sudah, itu hak prerogatif presiden. Nggak perlu lagi campur tangan parlementer. Anda tahu kan kasus Joko Suyanto dikerjai DPR, ya, fit and proper test selama 13 jam, dan itu rekor dunia. Kalau ini mungkin sampai sore. Anda bisa lihat nanti, pertanyaannya juga, mohon maaf, agak memalukan karena nggak paham tentang organisasi, kok dia menguji begitu. Sama dengan Anda calon kandidat dokter begitu, diuji orang nggak pernah sekolah gitu. Kan rasanya marah juga gitu. Teori nggak ngerti, implementasi aplikasi nggak mengerti. Jadi menurut saya akhiri sudah gimmick-gimmick fit and proper test di DPR itu. Karena apalagi besok ada kegenitan baru. DPR mengunjungi rumah calon Panglima TNI. Buat apa begitu-begitu terus? Manfaatnya apa? Implementasinya apa begitu? Menurut saya mesti diakhiri pola-pola politik yang pamer, justru pamer, mohon maaf, pamer ketidaktahuan tentang organisasi militer dan syarat-syarat seorang menjadi pemimpin militer. Begitu, Bung Rahmat. Baik, Pak Slamet Ginting. Kita stop dulu di situ. Kita beralih ke Pak Asyari Usman untuk diskusinya. Pak Asyari Usman, ini agak menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Slamet Ginting tadi. Saya ingin tanggapan dari Pak Asyari juga berkenaan dengan adanya penolakan ya dari 14 LSM ini juga berkenaan dengan pencalonan dari Jenderal Andika Perkasa ini. Tapi dari apa yang dijelaskan dari Pak Slamet tadi, secara mungkin kapabilitas, kemampuan, kredibilitas beliau ini ya cocok, apalagi tadi kemungkinan besar ya berawal dari histori tahun-tahun lalu ya Papua Merdeka ini akan membuat ulah kembali ini di Desember ini, sehingga pencalonan Jenderal Andika Perkasa ini sebagai Kasat AD ini termasuk hal yang pas itu menurut beliau dari yang saya tangkap gitu. Tanggapan Pak Asyari Usman seperti apa? Monggo. Ya, saya hanya ingin sudah sangat setuju sekali dengan Mas Slamet Ginting mengenai aspek politis yang berlebihan dalam menetapkan Panglima TNI ini. Betul sekali bahwa berikanlah seutuhnya kepada orang-orang militer. Untuk apa orang seperti Andika sudah KSAD, masih di proper fit and proper test, dia sudah jenderal. Mau jadi jenderal saja bukan mudah di militer itu. Mau dites apa lagi gitu. Nah, betul. Jadi tidak perlu dites. Ya cuman hanya bikin sidang-sidang yang tidak perlu, dan kemudian hanya sekedar menunjukkan bahwa DPR berperan. Saya kira ada hal-hal yang ada pengangkatan politis yang mungkin perlu di fit and proper test. Kalau militer itu dan juga mungkin ya Kapolri, kalau Panglima TNI saya kira dia sudah jadi jenderal itu ya menunjukkan dia sudah lulus dalam semua hal, dan tidak juga tidak ada keraguan lagi. Jadi apa maksudnya? Kembalikanlah fungsi Wan Jakti kalau tidak salah saya, bahwa ada dewan pangkat dan jabatan tinggi di militer itu. Nah, biarkanlah yang bintang 4, bintang 3 itu bermusyawarah di antara mereka.
bahwa mereka pasti saling tahu. Ya. Jenderal-jenderal itu pasti saling tahu. Kalau Pak Andika memang top lah, atau Yudo Margono sangat pantas, atau siapa yang dari Angkatan Udara sangat cocok, atau misalnya ya dari segala sisi kami Wan Jakti merasa ini orangnya, cukup itu. Jadi, nah yang untuk Pak Andika ini yang lucunya lagi dan sangat tidak wajar ya. Iya. Ngapain Hendro Priyono bikin lobby datangi Jokowi, ini lebih parah lagi gitu. Membuat Andika jadi cacat gitu. Maksudnya, dia tuh sudah jenderal, sudah terbukti kemampuannya, tapi karena di lobby oleh mertuanya ya, Hendro Priyono, yang indikasinya jelas supaya diangkat menjadi Panglima TNI, dan itu merusak Andikanya gitu menurut saya. Jadi ya tidak perlulah. Nah, kemudian ini soal politisasi jabatan Panglima TNI hari ini. Ini yang nggak benar lah ya. Ada indikasi dan itu sudah diketahui umum bahwa Andika itu lebih dekat dengan Ibu Megawati. Ingat ya, saya masih ingat itu Effendi Simbolon. Nah, ini biasalah politisi tampil di depan. Oh, sudah pasti ini Andika jadi Panglima TNI, si Anu kalau nggak salah itu dia sebut Dudung jadi KSAD. Nah, ini kan lomba saling tahu ya, lomba paling tahu siapa yang paling tahu soal seluk-beluk di dalamnya. Ini terjadi di senior PDIP. Halo. Untuk apa politisi seperti itu? Nah, itu penting. Halo, Pak Sari. Negara jaga kedaulatannya dalam domestik dan external threat. Jadi ada internal threat dan external threat. Nah, ini yang perlu kita dalami. Kemudian juga kita para politisi itu sebaiknya melihat apakah TNI ini sudah cukup kuat gitu. Bukan membawa-bawa TNI untuk berpolitik dan dengan harapan nanti ada keberpihakan panglimanya, mulai dari panglima sampai dan ramil misalnya, nah itu semua berpihak ke kelompok ini, kelompok itu berbahaya sekali. Jadi menurut saya itu tes yang dilakukan fit and proper test kelayakan dan kepatutan di DPR itu ya buang-buang waktu saja dan absurd, sia-sia dan juga sangat tidak perlu. Jadi dia sudah jenderal bintang 4, dia pasti tahu semua lah apa yang dia lakukan untuk hal pertahanan dan keamanan. Jadi mana mungkin Komisi 1 DPR yang mungkin dia baru duduk di DPR lima tahun dan soal kemiliteran mau nanya Andika ya pasti tidak benar lah gitu. Setuju sekali saya bahwa udah kita stop saja itu fit and proper test untuk Panglima TNI dan mungkin juga untuk jabatan yang lain. Tapi kalau misalnya ada yang mau Menteri BUMN mau mengangkat direksi Garuda, mau mengangkat direksi mana itu yang penting ya, BUMN yang krusial. Nah, itu dibawa fit and proper test ke DPR supaya dia bisa diuji ya di Komisi 9 yang Komisi Ekonomi Keuangan. Nah, itu baru kata orang Medan baru paten gitu. Jadi diuji itu seorang calon direktur utama misalnya kan Garuda atau Pertamina di fit and proper test. Nah, itu oke lah gitu. Tapi kalau Panglima TNI khususnya ya janganlah. Kalau nanti berpolitik mungkin tidak begitu signifikan ya. Tapi kalau di politik ini bisa merusak demokrasi dan bisa merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Itu persoalannya, Mas. Baik. Itu dulu komentar. Ya. Iya, baik Pak Sari Usman. Komentarnya saling melengkapi dari Pak Slamet Ginting dan Pak Usman berkenaan dengan dari sisi kelayakan
Jenderal TNI ya Andika Perkasa ini ya untuk menjabat sebagai Panglima TNI, dan bahkan dari sisi fit and proper test ini seharusnya ada dia saling melengkapi, harusnya nggak perlu lagi lah, karena memang dari sisi kemampuan beliau ini cukup pas untuk menjadi Panglima TNI. Nah, saya beralih kepada Cak Slamet ini berkenaan dengan tadi ada ya di tengah-tengah kondisi masyarakat ya, dari sisi tadi dijelaskan pengamat militer dan sosial tadi, tapi ada juga tadi LSM yang menolak ya, bahkan ada yang mengatakan dari sisi ada diduga ya pelanggaran HAM ketika itu, dan dari sisi tadi ya berkaitan dengan ada hubungan dengan ini mantunya Pak Hendro Priyono begitu, bahkan tadi Pak Azharus mengatakan ada lobby yang disampaikan Pak Hendro Priyono ke istana ya orang menangkap ini ya agar segera saja nih Pak Andika, ini kan justru malah merusak posisi yang sebenarnya tanpa itu pun ya bisa jadi Pak Panglima Pak Andika ini pasti akan jadi begitu. Nah, menurut Cak Slamet ini bagaimana dari sisi yang tadi sudah disampaikan? Monggo Pak Slamet, analisanya seperti apa nih? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat kepada para senior, Pak Slamet Ginting, Bang Azharus Usman, yang sering saya undang sebagai pembicara. Ini giliran aja sebagai pembicara, dipaksa untuk menjadi pembicara. Tidak apa-apa, saya mencoba ya memberikan satu perspektif. Saya kira kita tidak sedang membicarakan sesuatu yang kontroversi ya, karena itu sudah dikantongi sebagai hak prerogatif Presiden. Nama Andika, Jenderal Andika, tinggal sekarang fit propertiesnya seperti apa. Tadi dipertanyakan oleh Bang Azharus Usman, mekanisme fit properties urgensinya di mana untuk melihat kapabilitas atau kualifikasi yang dimiliki oleh seorang Andika yang sekarang ini sudah menjadi jenderal. Dan saya kira penting juga berpikir bahwa apalagi kemudian DPR memutuskan tidak akan membahas dugaan pelanggaran Jenderal Andika Perkasa dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI sebagaimana yang dikeluhkan terkait dengan isu Papua ya, sebagaimana yang dikeluhkan oleh Natalius Pigai. Komentarnya Natalius Pigai itu agak kurang enak juga. Pemimpin selalu pelihara penjahat dan legislatif bertindak sebagai alat legitimasi teror-teror yang dilakukan negara ke rakyat. Ini statementnya Natalius Pigai ini. Saya tulis, saya sampaikan melalui akun Twitternya yang dimuat oleh salah sebuah media. Apalagi tadi ternyata juga sebetulnya kalau bicara soal rotasi sekarang gilirannya Angkatan Laut, apalagi dikaitkan dengan poros maritim dunia misalnya. Konsepsi poros maritim dunia dengan dibuatnya Menteri Maritim plus investasi, ini sebetulnya komitmen Indonesia untuk membangun seperti apa effort terkait dengan bagaimana kemaritiman sebagai satu sistem pertahanan yang sangat urgent. Saya kira tidak saja persoalan personal ya, tapi persoalan seberapa jauh sebetulnya effort legal of frame atau kerangka perundang-undangan pertahanan, karena pertahanan ini kan dibedakan dengan keamanan. Keamanan domainnya Polri, maka pertahanan itu domainnya TNI. Dulu ABRI menjadi satu kesatuan, dan kita punya sejarah bahwa semuanya itu kan dihimpun dalam satu kesatuan, tentu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Satu yang awalnya dibuat roadmap yang terintegrasi, awalnya ABRI, lalu kemudian sekarang dipisah, dan dari sisi kewenangan juga kita mendapati satu temuan faktual bahwa kewenangannya juga TNI harus dibagi 3 matra kan gitu. Ada Kementerian Pertahanan, sementara Polri langsung ke Presiden. Ini juga satu kondisi faktual yang tersendiri. Saya sebetulnya sepakat dengan senior 2 orang itu bahwa ini sebetulnya politis, terutama kalau kita bicara masalah presidensial ya, gestur sistem presidensial dengan multipartai yang ada sekarang. Apalagi kalau saya mencatat itu ada beberapa alasan yang kuat kenapa Jenderal Andika ini diangkat misalnya. Yang pertama kemarin ada spekulasi politik tentang Andika sebagai paslon. Ini menarik juga ini menurut saya. Dalam Pilpres 2024. 2024 ya. Elektabilitasnya biasa itu menurut saya. Biasanya. Sekarang formasi di dalam pimpinan-pimpinan Angkatan Darat yang sekarang masuk menjadi
bagian dalam kontestasi percaturan politik ya. Saya kira ini sesuatu yang niscaya sebagai bagian dari sistem pilihan dari sistem politik yang kita miliki. Terkait dengan survei elektabilitas ini, yang masukkan namanya dalam urutan 10 besar. Sampai dengan tahun 2002 setidaknya, sesuai dengan masa pensiun cukup sebagai persiapan. Karena Andika kan nanti sebagai Panglima paling sampai tahun 2022 sebagaimana tadi yang disebut oleh Pak Slamet Ginting. Yang kedua, saya kira sebagaimana yang tadi disebut bahwa ya memiliki kedekatan itu satu faktor yang juga cukup menjadi satu investasi politik dibanding dengan Laksamana Hudo ya, yang murni. Kalau dari sisi profesional barangkali mungkin saya tidak tahu ya sebagai masyarakat sipil ini kompetensi profesionalitas para panglima, para pimpinan TNI itu seperti apa? Karena setahu saya kalau melihat secara formalite, Jenderal Andika setelah Komandan Pas Pampres, apa saja sih capaian-capaian yang bisa dilihat begitu ya? Saya kira TNI memiliki karakteristik sendiri untuk menguji kualifikasi kompetensi lah. Kalau dalam standar pendidikan itu kualifikasi kompetensi nasional Indonesia itu seperti apa begitu ya. Dan saya kira dilihat dari sisi kedekatan politik yang dibangun oleh si Jenderal Andika ini, apalagi tadi Bang Ansari Usman menyebut bahwa begitu intensnya komunikasi yang dibangun Pak AM Hendro Priyono ini ya, mertuanya ini untuk apa gitu ya. Tapi ini sebetulnya adalah sebuah komunikasi politik yang mengkonfirmasi ada satu alasan yang kuat kenapa Jenderal Andika ini sesuatu yang memang sekarang punya modal untuk diangkat sebagai Panglima. Yang ketiga saya kira kalau dalam konteks yang sesuai dengan tupoksi di dalam Undang-Undang TNI sendiri adalah berhasilnya memimpin latuan gabungan Garuda Shield bersama Amerika Serikat itu. Yang saya kira ini adalah legacy di antara militer yang memiliki peran penting dalam kaitan diplomasi militer ya. Karena diplomasi militer ini sesuatu yang sangat urgensi dalam konteks membangun sistem pertahanan negara. Nah, kemudian berikutnya saya kira jenderal dari Mantra Angkatan Darat ini lebih memiliki modal historis politik lah yang lebih besar dibanding matra yang lain ya. Sebagaimana yang kita lihat, saya ini keluarga tentara ya, tentara Angkatan Darat. Angkatan Darat itu jaringannya sampai ke Koramil kan begitu dulu. Dia punya modal politik yang luar biasa, kedekatan dengan massa, kedekatan dengan rakyat itu begitu besar ya. Selain memang tadi disinggung oleh Pak Bang Slamet Ginting bahwa jumlah personelnya juga 4 kali lipat Angkatan Laut dan 10 kali lipat dari Angkatan Udara. Apalagi kalau kita melihat misalnya dalam rentang waktu yang cukup dekat pasca reformasi misalnya, ya seperti apa sih peran Muldoko dan Gatot Nurmantio sebagai bagian dari Angkatan Darat dalam konteks kiprah politik. Artinya ini sebetulnya juga suatu mengkonfirmasi alasan Jenderal Andika itu passion politiknya itu lebih kental ya, alasan politiknya itu lebih kental. Nah, oleh karenanya saya melihat bahwa memang ini kan terkait dengan seperti apa sebetulnya korelasi TNI dengan politik ini. Ya terlepas dari panjangnya waktu yang diperlukan Presiden memutuskan calon Panglima, ada garis merah terkait hubungan TNI dan politik. Nah kalau yang disampaikan oleh Pak Muhammad Haripin itu, ya ini sekali lagi mengkonfirmasi sistem kita yang presidensial, yang berhadapan dengan multi parlemen, ini akhirnya ya mau tidak mau merefresh kembali peran difungsi ABRI yang dulu menjadi jejak politik dari TNI ini. Sehingga seringkali mau tidak mau diakui atau tidak, kepentingan politik itu kerap kali disandarkan salah satunya adalah menggunakan TNI. Sehingga kalau kita bicarakan terkait dengan judul kita hari ini, ya apakah untuk kepentingan negara dan kepentingan rejim, rasanya kita bisa menjawab sebetulnya dari jejak rekam track record politik keterlibatan TNI di dalam kaitan kontestasi politik yang kita cermati bersama. Dan saya ingin sebetulnya mengatakan begini,
yang terkait dengan pembahasan kita mengenai masalah Panglima TNI sebagai bagian dari bagaimana membangun konstruksi sistem pertahanan negara kita yang penting ini, yang strategis ini, kan leading sektornya kalau kita bicara soal sistem pertahanan negara itu kan ada Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, gitu. Itu terkait sebetulnya seperti apa norma hukum atau legal of frame, kerangka hukum di negeri kita yang norma yang tertingginya itu ada di Undang-Undang Dasar 1945, benar-benar merealisasikan keberpihakan terhadap bagaimana sistem pertahanan negara ini punya keberdayaan. Lebih dari hanya sekedar membangun pertahanan itu kepentingan defensif, tapi lebih mengarah kepada bagaimana mewujudkan sebuah tatanan sistem pertahanan negara yang ofensif. Gitu. Karena kalau kita bicara soal ancaman, ini lagi-lagi sebetulnya kembali kepada rumusan seperti apa norma yang sekarang ini diacu sebagai referensi untuk memahami dan mendesain bagaimana konstruksi sistem pertahanan negara ini. Nah, kalau kita coba runut terkait dengan norma-norma itu, kita tidak bisa melepaskan dari alinia pertama ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya kan disebut di situ bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini bermakna bangsa Indonesia anti penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kalau coba kita kaitkan dengan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, amandemen yang kedua, Tentara Nasional Indonesia itu terdiri dari atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kalau kita coba korelasikan dengan pembukaan, maka konteks alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara itu ya untuk apa? Kalau tidak untuk melawan penjajahan, gitu. Untuk menyanyikan penjajahan, kan begitu. Sehingga bunyi di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu mestinya disikapi secara refleksif. Tidak kemudian selesai yang namanya penjajahan itu sebetulnya secara faktual kita bisa resen ulang, definisikan ulang seperti apa sebetulnya penjajahan yang sekarang. Kalau dianggap penjajahan, karena kalau saya lihat itu nomenklatur penjajahan atau kolonialisme itu masih belum berubah, masih pada definisi yang lama. Lalu kemudian kalau kita coba korelasikan juga di dalam ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ketetapan MPR nomor 7 MPR 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, jelas kepolisian mengampu kewenangan atau tanggung jawab di wilayah keamanan, Tentara Nasional Indonesia mengampu tanggung jawab di wilayah pertahanan. Cuman kalau saya lihat, ini menurut saya ini Bang Asari Usman, fokus para politisi itu di dalam memahami konstruksi pertahanan dan keamanan itu lebih berat dan fokus di faktor keamanannya daripada pertahanannya. Begitu. Artinya pola pikir yang terkait dengan bagaimana membangun konstruksi sistem pertahanan dan keamanan kita ini lebih bersifat menyoroti konsen atau menyoroti ke persoalan-persoalan yang ada di dalam, tidak di luar, kan gitu. Ini sebetulnya terkait dengan kenapa kok seperti itu, saya kira ini terkait dengan pilihan referensi ideologi negara kita. Kalau referensi ideologi negara kita sifatnya defensif, maka memang seperti itu orientasinya, lebih ke dalam gitu. Tapi kalau referensi ideologi negaranya itu ekspansif seperti misalnya Amerika Serikat dan kemudian Cina misalnya, Cina yang selalu punya passion untuk terus melakukan ekspansi di kawasan regional, Amerika Serikat untuk melakukan ekspansi di kawasan internasional. Amerika Serikat pemain internasionalnya, Cina pemain regionalnya, maka ya kita bisa melihat seperti apa tampilan di dalam memahami persoalan-persoalan di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara misalnya. Nah, kemudian juga terkait dengan kalau kita memahami IFOD, sistem kerangka norma-norma untuk membangun seperti apa pertahanan negara kita, itu juga terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Pasca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1988 tentang prajurit ABRI itu tidak berlaku lagi karena tuntutan reformasi demokrasi dan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tahapan
rumusan produk kebijakan itu kan ada filosofisnya. Saya itu khawatir estafet filosofis yang dulu ditanamkan oleh Panglima Sudirman, kalau dirunut ke belakang lagi oleh para pangeran Diponegoro, spirit penjajahan, atau misalnya ini menjelang 10 November, resolusi jihad yang dulu diampu oleh laskar-laskar Hizbullah yang menjadi anasir yang sangat mendominasi ya, berperan besar di dalam sejarah tentara rakyat Indonesia, tentara Republik Indonesia, itu kemudian terpisah karena ada filosofis yang beda, ada perasaan yang berbeda dengan tantangan yang baru ini. Yang berikutnya saya kira juga Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nah, itu kalau kita bicara soal TNI. Kalau bicara masalah Kementerian Pertahanan sebagai leading sektor yang kedua untuk membangun sistem pertahanan negara, ya tentu adalah Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan SDM untuk pertahanan negara, Undang-Undang nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan, dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2012 tentang veteran. Saya ingin mengatakan sebetulnya begini, kita ini sekarang mengalami dilema ya. Dilema dan tertinggalnya konsepsi penjajahan menurut saya. Sebagai titik tolak untuk bisa merespon seperti apa sebetulnya keberadaan TNI itu adanya sebagaimana tadi amanah di dalam pasal Undang-Undang 45 dan ketetapan MPR. Dalam konteks apa sebetulnya? Itu kita bahas ya, kita rumuskan. Dilema dan tertinggalnya konsepsi penjajahan dalam konteks membangun sistem pertahanan negara. Karena ini semuanya nanti akan membawa implikasi seberapa adaptif dan relevan sistem pertahanan negara kita dalam mengatasi problem pertahanan saat ini dan ke depan yang multi kompleks dan lintas negara. Nah, sehingga menurut saya kita coba luaskan pembahasan mengenai pilihan Jenderal Andika sebagai Panglima itu lebih dari hanya sekedar bagaimana sebetulnya membicarakan konstruksi sistem pertahanan negara kita ini yang sifatnya bukan hanya, menurut saya, kalau catatan saya itu kan kondisi faktual implementasi sistem pertahanan itu yang pertama, ini masih mengasumsikan PBB itu sebagai lembaga yang diandalkan sebagai saluran solusi atas problem pertahanan global dengan segala piranti aturannya dalam bentuk konvensi-konvensi internasional. Kalau dalam konteks Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, kita masih menggunakan UNCLOS misalnya seperti itu. Yang kedua, kalau kita perhatikan, masih mengedepankan strategi diplomasi untuk ikut terlibat memecahkan problem pertahanan yang bersifat regional dan internasional, diantaranya latihan gabungan militer sebagaimana tupoksi Panglima TNI dalam Undang-Undang TNI. Padahal real persoalan yang dihadapi terkait dengan perdamaian dunia ini kan tidak hanya sekedar mengandalkan diplomasi, tetapi langkah-langkah yang nyata seperti apa. Sebetulnya negara ini punya keberdayaan sebagai representasi negeri mayoritas muslim terbesar. Nah, kalau kita melihat juga kondisi faktual terkait dengan implementasi sistem pertahanan adalah sifatnya masih limitatif dan non-ekspansif dalam membangun sistem pertahanan negara. Saya kira itu catatan awal saya, Ustadz Rahmat, terkait dengan komen saya terkait malah ini ngalor ngidul ini ngomongnya. Allah alam bisawab. Iya, baik. Makasih. Cukup panjang lebar di Cak Slamet ini menjelaskan, bahkan tadi menyoroti juga tentang keamanan dan pertahanan, defensif maupun ofensif tadi ya. Dan nanti saya akan kembali lagi ke Pak Slamet Ginting dan Pak Asari Usman, tapi saya izinkan saya menyapa-nyapa dulu untuk para pemirsa, sahabat peradaban Islam yang ada di YouTube. Ini alhamdulillah cukup banyak yang menyimak kita, dan juga di sahabat kita yang ada di Zoom-nya ini, kami nanti persilahkan untuk bisa bertanya langsung, ya mau lewat chat maupun raise hand, begitu juga yang ada di YouTube, juga nanti bisa kita beri kesempatan untuk bertanya juga. Baik, saya kembali lagi ke Pak Slamet Ginting tadi. Ada yang menggelitik di saya tadi. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa bisa jadi nanti, walaupun tadi dikatakan bahwa Pak Andika Perkasa ini hanya dari masa pensiunnya kurang lebih hampir 1 tahun lebih lah begitu. Ada kemungkinan juga akan diperpanjang. Nah, apakah tadi kan Pak Hadi juga sudah diperpanjang ya cukup lama, paling lama bahkan begitu. Nah ini karena tanggal 8 itu jadi sudah pensiun beliau ya Pak ya, masuk masa pensiun.
itu apakah nanti bisa diperpanjang lagi itu? Karena tadi masa pengumumannya untuk beliau untuk jadi panglima kan menunggu dari fit and proper test-nya dari DPR RI. Nah, yang kedua berkenaan dengan junior dan senior ini, Pak, berkenaan. Karena kan kalau tidak salah tadi Pak Jenderal Andika ini angkatan 87 ya, Pak ya. Apakah dengan beliau nanti akan jadi Panglima TNI ini, bagaimana dengan senior-senior yang dia angkatan lebih tua begitu dengan kepemimpinan beliau nanti, seandainya beliau benar jadi Panglima TNI? Monggo Pak Slamet Ginting. Ya, saya kira tidak mungkin lagi Marsikal Hadi Cahyanto diperpanjang, apalagi sudah ada keputusan dari Presiden tentang pergantian. Jadi memang ini mengejar tanggal 8, jadi tinggal sekitar 2 hari lagi, jadi akan diganti. Kemudian apakah Andika akan mencari senior-senior begitu seangkatannya? Saya kira tidak, karena memang untuk generasinya dia, rata-rata akan selesai itu di tahun ini dan di tahun akan datang. Kalau kemudian mencari teman-teman seangkatannya, saya pikir ini organisasi tidak berjalan dengan bagus, stagnan. Beda dengan Hadi Cahyanto yang punya masa 4 tahun menjadi Panglima TNI, dia membawa gerbong angkatan 86 lulusan dia. Sehingga kalau Andika saya pikir sudah berbeda, karena nanti kasatnya juga kemungkinan bukan dari angkatannya Andika, tapi juniornya. Sehingga memang angkatan-angkatan di bawahnya akan segera bergerak. Nah, saya perlu garis bawahi lagi tadi soal ancaman atau potensi ancaman di Laut Cina Selatan yang harus saya jelaskan juga. Ini kita tidak bisa hindari saat ini terjadi lagi konflik perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Dalam hal ini Amerika face to face dengan Cina begitu untuk Laut Cina Selatan. Nah, ini memang potensi ancaman. Apakah kemudian Cina berani kemudian mengumumkan perang begitu? Saya pikir tidak untuk berperang dengan Amerika, sehingga bagi Indonesia juga tidak menjadi terlalu ancaman yang serius. Apa yang dilakukan oleh Andika dalam latihan perang Garuda Shield dengan Amerika itu adalah sejarah besar bagi bangsa Indonesia. Itu latihan terbesar yang menghadirkan tentara Amerika latihan di 3 pulau sekaligus. Jadi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sekaligus ini menjadi jawaban perimbangan bagaimana politik luar negeri kita itu bebas aktif, tidak blok barat, tidak blok timur. Jadi kita bisa berteman dengan blok barat, kita juga bisa berteman dengan blok timur. Sekaligus latihannya, puncak acara latihan itu di Batu Raja, Sumatera Selatan. Itu kemudian bagi saya sebagai simbol bahwa Amerika bisa kemudian menolong Indonesia kalau kemudian Cina coba-coba mengambil alih Natuna sebagai wilayah dari Cina, seperti klaim-klaim berdasarkan sejarah masa lalu Cina. Jadi ini kan juga sebagai sebuah prestasi apapun dari Andika Perkasa mampu menjalankan diplomasi. Dalam hal ini kita ingat bagaimana dulu Jenderal Nasution juga melakukan hal sama. Dia berjalan ke Amerika dan juga berjalan ke Uni Soviet tanpa beban. Artinya kalau lu nggak bantu gue, sekarang gue akan minta ke tempat lain. Kira-kira gitu. Hasilnya apa? Kita mendapatkan keuntungan dari Amerika, kita juga mendapatkan keuntungan dari Uni Soviet. Saya harapkan juga latihan ini juga semakin menguntungkan kita, bisa kemudian kita tahu secara ekonomi kita bergantung dalam tanda petik dengan Cina, kemudian juga tapi kita sekarang dalam peralatan militer juga sudah memiliki
hubungan yang baik dengan Amerika. Jadi peralatan-peralatan alat utama sistem senjata kita juga sudah mulai banyak dari negara-negara Barat, dan itu dipertontonkan dalam latihan Garuda Shield yang kemarin. Jadi inilah upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk kemudian menghadapi perang dingin antara Cina melawan Amerika. Nah, kemudian bisa saja yang seperti saya bilang, bicara masalah apakah akan diperpanjang Andika Perkasa atau tidak, sangat dinamis. Politik itu dinamis. Bisa juga kemudian dalam rentang tidak sampai 1 tahun diganti, bisa saja, karena itu kewenangan presiden. Bung Rahmat tahu misalnya Gatot Nurmantio itu diganti 3 bulan sebelum waktunya. Kemudian tadinya saya perkirakan juga Hadi Cahyanto akan diganti 1 tahun sebelum masanya berakhir. Nah, kembali lagi soal ke parlemen tadi, seharusnya memang kita belajar dari sejarah. Kenapa kemudian penyusun undang-undang tentang TNI itu tidak belajar dari sejarah pengalaman peristiwa 17 Oktober 1952. Ketika kemudian Nasution marah kepada parlemen karena parlemen terlalu ikut campur dalam urusan internal TNI. Ketika kemudian Kolonel Bambang Supoerno tidak setuju dengan kebijakan Nasution, kemudian coba mempengaruhi parlemen untuk menekan Nasution dan untuk mempengaruhi presiden. Ya, akhirnya kondisi ini membuat TNI, dalam hal ini Angkatan Darat, marah kepada presiden, juga sekaligus parlemen, jangan coba campur-campur urusan internal TNI. Yang tidak mengerti, jangan coba-coba. Nah, kita belajar juga, seperti tadi diungkapkan Bang Asyari Usman, ketika memilih Panglima TKR dulu, itu juga menarik karena para Panglima Divisi itu berkumpul kemudian bermusyawarah siapa yang selayaknya pantas menjadi Panglima TKR. Jadi di antara mereka itu paling tahu begitu siapa yang paling pas. Nah, makanya saya bilang juga terserah presiden apakah mau milih Kasat, Kasal, atau Kasau, mereka sudah profesional. Dengan bintang 4 artinya sudah melalui tahapan. Dan itu artinya sudah lebih dari 30 tahun karir militernya. Karena itu nggak penting banget gimmick politik di parlemen. Saya pikir itu yang bisa saya jelaskan, bahwa kemudian bagaimana tadi bicara masalah tuntutan dari sejumlah LSM soal pelanggaran hak asasi manusia. Jangan lupa semuanya, militer itu dibentuk sebagai sebuah organisasi yang diberikan kewenangan untuk membunuh atas nama negara. Jadi kalau bicara militer dimanapun, itu lebih baik dia melanggar HAM daripada kehilangan kedaulatan. Itu bedanya cara berpikir LSM dengan cara berpikir militer. Dimanapun juga militer di dunia, itu dia lebih baik melanggar HAM daripada hilang kedaulatan. Dalam kasus yang diisukan tentang Andika Perkasa, ini kan kasus tes LUI dalam hal itu. Nah, kemudian kalau bagi TNI, maka dia adalah pahlawan. Tapi bagi agen-agen asing, maka dia adalah penjahat. Nah, Anda mau milih mana? Apakah mau mendengarkan yang mana? Ketika kemudian, ini kan pimpinan atau tokoh dari organisasi Papua Merdeka saat itu. Ini bagi bangsa, ini adalah ancaman. Sehingga siapapun yang menjadi pelaku, ya bagi TNI, dia adalah pahlawan. Sehingga saya yakin sekali dalam fit and proper test itu tidak akan ditanyakan. Kalau mau ditanyakan, mau diributkan, kenapa nggak dari dulu-dulu saja ketika kemudian dia menjadi bintang 1 dan lain-lain. Loh, ini udah terlanjur jadi bintang 4. Apa yang mau dipersoalkan lagi? Jadi saya pikir tidak ada tentara yang melanggar HAM
ketika dia bertugas untuk membunuh. Karena tugasnya adalah membunuh atau dibunuh. Jadi menurut saya tidak relevan tuntutan soal pelanggaran HAM bagi siapapun yang menjadi Panglima TNI. Entah itu darat, laut, dan udara. Itu penjelasan saya. Terima kasih. Baik, tadi Pak Slamet Ginting tadi menyebut seandainya ini tadi bahwa kalau Pak Andika ini akan jadi panglima, maka kekosongan posisi beliau yang sekarang itu kira-kira akan siapa yang mengisi ini? Kalau boleh tahu dari pengamatan dari Pak Slamet Ginting ini. Iya, tentu peluang menurut siapa? saya yang akan dipilih oleh Presiden adalah juniornya Andika Perkasa supaya organisasi ini tetap berjalan. Kalau teman-teman seangkatannya hanya dalam kurun waktu kurang dari setahun akan segera pensiun. Karena Andika termasuk yang paling muda juga di antara teman-temannya, begitu. Sehingga tidak mungkin dari lulusan 1987. Saya perkirakan memang dari lulusan 1988A dan 1988B. Mereka adalah satu misalnya dari 88A itu ada Letnan Jenderal Matsuni, bekas Komandan Jenderal Kopassus, bekas Panglima Kodam Merdeka, dan sekarang bekas juga asisten teritorial Panglima TNI, dan sekarang dalam posisi bintang 3 Komandan Kodiklat TNI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari 88A juga ada Letnan Jenderal Arif Rahman, salah satu tokoh yang pintar di 88A, sekarang menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri di Bandung. Kemudian dari 88B antara lain adalah Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman, Panglima Kostrat. Nah, dari sekian banyak jenderal-jenderal bintang 3 di angkatan 1988 ditambah ada juga yang cukup punya potensi. Letnan Jenderal Eko Margiono menjadi Kepala Staf Umum TNI, sebelumnya juga Panglima Kostrat yang digantikan Dudung Abdurrahman, sebelum itu juga dia Pangdam Jaya digantikan Dudung Abdurrahman, dia angkatan 89, jadi setahun di bawah Dudung Abdurrahman. Jadi sebenarnya sekitar 4 nama itulah yang berpotensi. Nah, tentu kemudian yang paling diharapkan oleh Presiden sekaligus yang punya relasi kuasa dengan Presiden, orang terdekat. Orang terdekat itu kebetulan seperti kasus Andika, relasi kuasanya itu kan sudah terjadi ketika Andika Perkasa menjadi komandan pasukan pengamanan Presiden 2014. Jadi orang lupa sebenarnya bahwa Andika Perkasa itu sudah disiapkan dari 7 tahun yang lalu, bukan semata-mata baru sekarang ini. Jadi ini bukan surprise, bukan kejutan. Nah, kemudian dalam kasus yang saya perhatikan, ketika Dudung Abdurrahman menjadi Panglima Kodam Jaya, Presiden beberapa kali mengumpulkan Panglima Kodam se-Indonesia ditambah Kepala Kepolisian Daerah seluruh Indonesia juga di Istana. Dalam sambutannya, Presiden kebetulan menyebut 3 kali Dudung Abdurrahman. Dalam pengertian, contohlah Dudung Abdurrahman, seorang jenderal yang berani ambil risiko. Dari situ itu sebagai sebuah isyarat, simbol politik bahwa Jokowi akan memilih Dudung Abdurrahman dan bukan yang lain. Wah, 3 kali disebut, ini berarti isyarat kuat begitu ya. Itu menurut saya Andika, kemungkinan ya akan dilantik bersama Andika Perkasa jadi Panglima TNI atau setelah itu. Tapi kurun waktunya saya pikir tidak akan lama, sekitar sepekan ini sudah turun. Jangan-jangan keputusan Presiden sudah turun, kita nantikan saja. Tapi nama terakhir yang disebut Pak Slamet ini agak kontroversi tanda petik di tengah-tengah masyarakat ya, karena Pak Dudung Abdurrahman ini dikenal di tengah-tengah masyarakat ini jenderal, mohon maaf ini saya harus jenderal baliho gitu, karena ya tadi beliau katakan tadi sangat berani melakukan gerakan begitu. Nah, ini apakah nanti tidak menjadi kontroversi kembali nanti di tengah-tengah masyarakat ketika Pak Dudung ini akan jadi
pengganti Pak Andika ini, Pak Slamet Ginting? Halo? Pak Slamet Ginting, monitor, sepertinya sinyal beliau terputus ini. Saya ke Pak Ashari Usman dulu. Pak Ashari, ini saya tertarik dengan ini, apa namanya, blok-blok Barat dan blok Timur atau Cina seperti itu, karena kalau kita ketahui Pak Jenderal Andika ini kan lulusan Amerika Serikat ya, lulusan pendidikannya. Nah, sementara kalau kita melihat dari peta perpolitikan yang ada di tengah-tengah kita di Indonesia ini, kan lebih cenderung ya, kalau saya boleh berkomentar, cenderung ke Cina begitu. Nah, ini kenapa ya pro dan kontranya ini dari sisi Pak Andika ini sebagai lulusan Amerika? Apakah dari pandangan, mungkin ada pandangan tersendiri politis dari Pak Ashari berkenaan dengan mungkin ada gerakan-gerakan di balik layar dengan sisi Pak Andika ini diangkat menjadi Jenderal TNI ini? Apakah ada peralihan ya kekuatan rezim? Kan kita lihat kan rezim sekarang lebih cenderung ke Cinanya begitu ya Pak Ashari ya. Apakah ada proses pergerakan ke Amerika Serikat atau bagaimana? Silakan Pak Ashari. Saya kira secara umum itu sejak dulu ya, setelah Orde Baru maksud saya, itu hubungan militer antara Indonesia dengan Amerika Serikat sangat kuat sampai sekarang. Dan menurut saya mungkin Mas Slamet Ginting bisa lebih detail. Menurut saya yang paling banyak disekolahkan dari perwira menengah, kolonel ke atas itu ya ke Amerika Serikat. Ya, yang paling banyak sekolah ke Amerika atau ke Inggris, Perancis dan sebagainya. Belakangan ini Jokowi lebih preferensinya ke Cina ya. Ya Luhut juga mengikut. Luhut kan jenderal, seharusnya dia ke Cina, tapi Jokowi dia ke Amerika ya. Tapi Jokowi lebih suka ke Cina dalam hal investasi ya, dari segi ekonomi. Tapi saya kira dari sisi pertahanan, dari sisi peranan global Indonesia, secara historis ikatan atau kedekatan dengan Amerika Serikat kemungkinan besar belum bisa dikurangi ya, untuk waktu-waktu mendatang ini. Karena apalagi sekarang ya, kecurigaan masyarakat Indonesia itu banyak sekali, ya, besar sekali terhadap manuver-manuver yang dilakukan Cina lewat investasinya. Misalnya, banyak sekali orang yang menduga bahwa TKA Cina yang cepat-cepat itu bukan orang biasa, gitu. Itu militer. Yeah. Nah, orang menduga seperti itu. Jadi saya tidak yakin bahwa secara militer hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat akan redup. Ya. Meskipun pucuk pimpinan Jokowi lebih senang menjalin hubungan lainnya ya, ekonomi dan lain-lain, keuangan dan sebagainya, investasi dengan Cina. Tapi saya yakin berdasarkan keperluan sistem pertahanan Indonesia itu alat-alat utamanya itu memang lebih banyak didominasi oleh Amerika Serikat karena kebetulan penemuan teknologinya lebih banyak di Amerika Serikat ya. Dan juga sebetulnya belakangan kan diusahakan oleh Pak SBY kalau tidak salah untuk agar pembelian alat pertahanan itu, pengadaan alat pertahanan divariasikan. Nah, mulailah itu muncul pembelian Sukhoi dan sebagainya. Tapi secara historis, sekali lagi saya ingin menekankan, saya ingin yakin sekali bahwa hubungan dengan Amerika Serikat militer ya, bukan hubungan pemerintahan secara umum, karena belakangan ada isyarat-isyarat yang tidak
menyenangkan juga dari Amerika terhadap cara Jokowi mengelola pemerintahan di pentas internasional. Itu banyak ya isyarat-isyarat dari Amerika yang tidak menyenangkan. Tapi Amerika tahu bahwa secara militer ya mereka dekat sekali dengan TNI. Itu kan bisa dibuktikan bahwa latihan militer itu tetap lancar dengan Amerika Serikat. Karena itu tadi bahwa alat-alat pertahanan Indonesia, komunikasi dan sebagainya dari segi kependidikan itu lebih banyak kompatibel dengan apa yang dimiliki TNI. Nah, jadi sekali lagi mungkin untuk kalau dikatakan untuk mendismantle, membongkar kerjasama atau mempreteli kerjasama kedekatan militer Indonesia dengan Amerika Serikat tidak mudah ya. Saya kira itu poin yang ingin saya sampaikan. Ya, baik. Nah, ini sudah bergabung kembali nih Pak Slamet Ginting. Alhamdulillah. Ya, gangguan. Iya Pak. Memang kita kontroversi ya tadi ya. Iya betul. Ya. Mungkin singkat dijelaskan kembali Pak. Ya, sebenarnya kalau soal profesionalitas, ketika seorang sudah ditunjuk menjadi Panglima Kodam, apalagi kemudian Panglima Kodam Jaya, tentu sudah melalui sejumlah pertimbangan. Sebelumnya dia adalah Gubernur Akademi Militer. Kalau siapapun yang ditunjuk menjadi Gubernur Akademi Militer adalah orang-orang yang dari segi akademis itu sekurang-kurangnya masuk 10 besar di angkatannya. Jangan lupa juga Gatot Nurmantio itu pernah menjadi Gubernur Akademi Militer. Jadi sama dengan Dudung, Gubernur Akademi Militer. Sama dengan dulu-dulu misalnya Susilo Sudarman, Sarwo Edi Wibowo. Jadi memang sebenarnya orang-orang yang terpilih. Cuma barangkali ada momentum politik yang kemudian mengangkatnya, ada misalnya membuat ada patung Soekarno waktu itu. Dan yang bagi saya yang menarik adalah kenapa gubernur-gubernur Akmil sebelumnya tidak membuat patung itu begitu ya? Karena memang Soekarno yang meletakkan batu peletakan pertama pendirian Akademi Militer di Magelang. Sebelumnya Akademi Militer itu kan adanya di Jogja dan juga Akademi Militer di Bandung. Jadi ada momentum kebetulan saja barangkali Megawati senang ketika patung bapaknya dibuat di Akademi Militer, yaitu keberuntungan atau momentum Dudung Abdurrahman di situ. Nah, kemudian kontroversi kedua misalnya kedekatan mertuanya Dudung dengan keluarga Megawati, ini harus juga dipahami. Dahulu itu adalah Mayor Jenderal Khalid Ghazali yang menjadi mertuanya Dudung Abdurrahman sebenarnya adalah perwira bagus karena kemudian dia juga sekolahnya di Amerika, Fort Leavenworth. Nah, ini dia adalah tentara yang punya komitmen keumatan keumatan Islam yang tinggi. Nah, Anda tahu barangkali PDIP kan selama ini dengan Islam itu berjarak. Nah, upaya yang dilakukan Khalid Ghazali adalah supaya kemudian unsur-unsur Islam itu bisa berperan di dalam PDIP. Kebetulan terkoneksi dengan Taufik Kemas, almarhum suami dari Megawati, karena kebetulan juga sama-sama dari Sumatera Selatan. Jadi ini sebenarnya upaya membangun agar tidak ada jarak antara kelompok nasionalisme sekuler di PDIP dengan nasionalisme religius, dan itu juga sudah tertanam di dalam darahnya Taufik Kemas yang keluarganya keluarga Masyumi. Jadi menurut saya ada kepentingan dari Taufik Kemas dan kepentingan itu juga dari Khalid Ghazali, sehingga menurut saya itu tidak perlu diperdebatkan karena memang ada kebutuhan supaya tidak terjadi
gesekan Islam dan nasionalis. Kan kita tahu itu sejak era Orde Lama, masa demokrasi terpimpinnya Soekarno. Yang ketiga, tentu yang sering dipersoalkan adalah bagaimana Dudung menurunkan baliho-baliho FPI waktu itu ya. Nah, mungkin bagi kelompok yang pro FPI atau HRS gitu, Habib Rizik Syihab, barangkali itu dianggap sebagai musuh. Tapi kemudian bagi kelompok yang berseberangan itu tentu dianggap berbeda, gitu kan. Tergantung kemudian sudut pandangnya. Nah, dalam kasus seperti ini, inilah yang membuat Jokowi kepincut begitu ya dengan gaya Dudung Abdurrahman yang berani mengambil risiko menurunkan baliho-baliho itu dengan alasan ketika Satpol PP sudah kewalahan, diturunkan, dipasang lagi, diturunkan, dipasang lagi. Jadi ada perang proksi yang sedang dihadapi oleh Dudung Abdurrahman. Jadi dari kelompok sebelah sana dianggap pahlawan, dari kelompok yang lainnya barangkali berseberangan. Itu tergantung dari sudut pandang masing-masing tentu. Seperti saya bilang tadi, dari sisi organisasi Papua Merdeka misalnya, Andika Perkasa dianggap sebagai penjahat begitu. Dari sisi TNI atau negara itu dianggap sebagai pahlawan. Jadi kita harus integral melihat itu. Jadi ya itu risiko-risiko yang harus diambil barangkali karena ada momentum kepulangan HRS. Lagi-lagi barangkali sebuah momentum yang menguntungkan dalam tanda petik bagi Dudung Abdurrahman. Jadi saya tidak mau melihat pro dan kontra, tapi kira-kira dari sudut pandang pihak-pihak yang berkepentingan kira-kira seperti itu. Dudung melakukan perang proksi yang diharapkan oleh Presiden Jokowi. Kenapa Presiden Jokowi sampai memuji-muji begitu? Artinya memang dia berharap ada orang yang berani mengambil risiko begitu. Apakah salah apa benar? Ya itu bukan kewenangan saya untuk menjelaskan karena lagi-lagi politik itu sebuah kepentingan. Begitu. Iya, baik Pak Sari, Pak Slamet Ginting. Saya ingin ke Cak Slamet ini. Beliau ini saya ingin mendapat penjelasan tentang pandangan Islamnya ya. Tadi ada Islam dan kepentingan tadi dijelaskan oleh Pak Slamet Ginting juga. Nah, kalau Cak Slamet menilai gitu karakter pribadi militer Islam itu sebenarnya bagaimana dan apakah Islam ya dalam Islam ini militer sebagai ya kalau bisa dikatakan apakah dia sebagai penjaga negara dalam hal ini ataukah memang untuk menjaga satu kepemimpinan atau rezim agar bisa mengontrol masyarakat begitu. Nah mungkin poin itu yang ingin saya stressingkan ke Pak Cak Slamet ini. Silakan Cak Slamet. Ya, saya kira kalau kita membaca bagaimana historis kelahiran tentara ya sejak pada masa kemerdekaan, setelah kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, kita ini sejarah tentang tentara ini memang nggak bisa dipisahkan dengan penjajahan. Nih. Peran besar mayoritas Muslim terbesar di negeri yang Gemah Ripah Lojinawi ini tak bisa dipungkiri ya. Seperti apa sebetulnya kontribusi Islam, nilai-nilai Islam untuk membangun spirit para tentara ini, para pejuang-pejuang ini, untuk bisa membangun perlawanan. Hanya saja memang pada proses perkembangan berikutnya, nilai-nilai itu mengalami dinamika yang mengikuti kesesuaian zamannya. Gitu. Terjadi sebuah perubahan-perubahan dinamis bagaimana struktur dan kultur membangun pertahanan negara ini seperti apa, idealnya dan faktualnya seperti apa. Sehingga tadi kalau kita bicara masalah personal ya tampilannya sangat dinamis dan sangat variatif. Tapi itu semuanya personal atau tampilan profil itu
juga akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh sebenarnya konsistensi nilai-nilai yang dulu pernah menjadi spirit dari para tentara ini, spirit perlawanan terhadap penjajahan ini benar-benar bisa ditanamkan gitu loh, dengan berbagai macam banyak pembenahan terhadap struktur dan kultur yang ada di dalam tubuh tentara ini, pertahanan ya. Ya kalau kita misalnya bicara soal Sabta Marga sebagai satu korps ya, prinsip yang ada di dalam tentara itu, ya, seperti apa sebetulnya Sabta Marga, keperbiaannya benar-benar diaktualisasikan untuk bisa mengaktualisasikan pertahanan negara itu. Nah, kalau kita perhatikan sejak reformasi, memang secara faktual kita melihat yang namanya norma agama itu dalam konstruksi produk hukum kita, termasuk di dalamnya adalah konstruksi produk kebijakan dalam kaitan pertahanan ini, memang belum dipandang sebagai norma yang memiliki arti strategis dan krusial. Itu diakui atau tidak lah. Sampai sekarang kan masih terus diperjuangkan kompilasi hukum Islam dan lain sebagainya. Padahal Islam itu kan sesungguhnya adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengurusi segala sesuatu. Allah itu menurunkan Al-Qur'an, menurunkan Al-Islam itu menjelaskan segala sesuatu. Satu karakter sistem nilai yang berbeda dengan sistem nilai yang lain. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 10 itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi begitu kesempurnaan Islam itu diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuat ketentuan nilai banyak. Tapi memang diakui secara faktual bahwa konstruksi produk kebijakan kita termasuk dalam pertahanan itu, jadi ada 3, norma agama, norma adat, dan norma hukum. Norma hukum ini yang dominan gitu loh. Saya tidak tahu pakar hukum itu melihatnya ketika terjadi interseksi antar norma agama dengan norma hukum seperti apa jalan keluarnya. Tapi nanti pasti akan merujuk kepada teori dan konsep hukum para pakar hukum, kira-kira seperti itu. Tapi ini diakui atau tidak, ini kondisi faktual yang sekarang ini kita hadapi. Sehingga karena kondisi faktual seperti ini, dalam konstruksi untuk membangun produk hukum kita, termasuk di dalamnya adalah produk pengambilan kebijakan, merumuskan ketahanan negara kita, maka spirit nilai-nilai yang terkait dengan bagaimana seharusnya Islam mengatur soal pertahanan negara itu juga tidak begitu dikenal. Padahal sebetulnya Islam juga menjelaskan soal bagaimana nilai-nilai membangun pertahanan itu. Gitu. Yang saya tadi singgung, karakteristik Islam itu berbeda dengan karakteristik sosialis ala RRC, kapitalis ala Amerika. Sama tapi dengan sosialis dan kapitalis dari sisi karakter ekspansinya. Jadi saya kira kalau kita bisa melihat Indonesia sebagai mayoritas Muslim terbesar, negara dengan mayoritas Muslim terbesar, dia punya modal nilai yang besar juga dengan Islam itu. Kalau mau, nah, tinggal persoalannya dia mau apa enggak mengacu sistem nilai atau norma agama yang sekarang ini secara faktual tidak begitu besar membangun konstruksi produk kebijakan yang ada di kita. Misalnya kalau kita bicara soal nomenklatur khilafah misalnya, yang di dalamnya nanti ada struktur di dalamnya. Seperti apa? Khilafah itu sebagai sistem hukum ketatanegaraan dalam konteks pembahasan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang namanya Panglima itu dia punya peran strategis kalau di dalam tatanan Islam itu. Strategis dari sisi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara atas penjajahan. Cuman persoalannya adalah konsepsi penjajahan ini mau ditafsirkan seperti apa secara faktual kan gitu. Karena sekarang itu atas nama menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, tafsirnya itu macam-macam. Apa tidak disebut sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dalam konteks misalnya membangun pertahanan negara dalam sektor yang integral misalnya, Epolexos Budhankam. Saya tidak ngerti paradigma melihat eksploitasi sumber daya alam dengan melakukan kemitraan multinational corporation melalui tangan-tangan korporasi lokal domestik yang dia punya keterkaitan dengan multinational corporation itu, korporasi internasional itu dipahami sebagai sebuah ancaman pertahanan negara atau tidak kan begitu. Ini sebetulnya yang perlu kita penting untuk kita rumuskan. Sehingga menurut saya bergantung pada pilihan ideologi negara apa yang dipilih. Indonesia ini telah memilih satu ideologi negara tertentu, tetapi secara faktual
diakui atau tidak berada di dalam perlintasan pengaruh ideologi global, kan begitu. Terus posisinya sangat strategis, tetapi kalau kita lihat berbagai tarik ulur kepentingan internasional di kawasan Asia Pasifik ini, Indonesia sebagai epicentrum yang sangat mengendalikan kepentingan internasional terhadap Asia Pasifik ini sedemikian besar. Saya pernah menyarankan kepada salah seorang panglima daerah militer begitu ya. Saya sampaikan, ini tergantung pilihan ideologi negara apa ini Indonesia ini. Apa mau, karena begini, tafsir terhadap ideologi negara yang sekarang ini kita ambil itu masih rentan oleh intervensi, kan begitu. Tadi Bang Asari Usman menyebut bahwa nilai-nilai tradisi kultur di dalam TNI dan struktur yang sekarang dibentuk ya tidak bisa dipisahkan dengan latar belakang pendidikan mereka, kan begitu. Itu saja sebetulnya kita bisa melihat seperti apa gaya style membangun konstruksi sistem pertahanan negara kita ini. Ya, dari situ saja sudah melihat. Sekarang kalau Cina sih tidak ya. Kalau Cina itu kepentingannya ekonomi ya. Ada pernah latungan gabungan dengan Cina tapi kan tidak sebegitu intens. Saya mohon maaf Pak Selamat Jinting tidak begitu menguasai, mohon arahan. Tapi yang saya lihat secara faktual bahwa nilai-nilai yang sudah teralkulturasi, yang sudah menyatu itu saya kira akan membentuk satu ketergantungan ideologi tertentu yang akan bisa breakdown, mengaktualisasikan seperti apa pilihan sistem pertahanan negara yang kita ingin bangun. Saya kira Islam harus digali lah begitu ya, sebagai sebuah nilai-nilai referensi di dalam membangun konstruksi produk hukum kita, termasuk produk kebijakan di dalam membangun sistem pertahanan negara kita. Allah a'lam bishawab. Baik, itu bagian dari closing statement juga dari Cak Slamet Sugiarto ya. Islam harus digali lagi lebih dalam agar bisa diimplementasikan di tengah-tengah kita. Baik, tidak sah kalau saya tidak memberikan juga kesempatan closing statement kepada dua narasumber yang lain. Saya persilakan ke Pak Slamet Ginting dulu untuk memberikan closing statement di acara kita. 1 menit Pak, kalau diperkenankan, monggo. Di unmute terlebih dahulu, Pak. Mohon maaf. Oke. Siap. Ya, karena judulnya ini tentang Panglima TNI, kemudian apakah ini lebih banyak kira-kira manfaatnya atau mudaratnya? Tentu harapan kita, siapapun sebenarnya, entah itu Andika, entah Yudo Margono, entah itu Fajar Prasetyo, sebagai umat Islam yang baik, tentu kita berharap juga siapapun pemimpin kita, termasuk pemimpin militer kita, tentu mengacu kepada nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga dengan pola seperti itu, maka kemudian penyelesaian masalah di dalam negeri misalnya ketika menghadapi umat, menghadapi massa, itu juga sebaiknya nilai-nilai yang terkandung di dalam rahmatan lil alamin itu menjadi pegangan, bahwa kita ini sesungguhnya jabatan apapun itu adalah amanat. Amanat itu kapanpun bisa dicabut, dan mungkin sang presiden hanyalah sebagai jalan, tapi kemudian Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menentukan. Nah, saya berpikir semoga ini pilihan yang terbaik dari yang ada begitu ya, dengan segala pertimbangannya. Tentu menjadi hak prerogatif presiden, tapi hak prerogatif presiden juga mestinya mengacu pada profesionalisme, karena kita sudah belajar dari pengalaman yang lama, misalnya ketika Presiden Soekarno itu salah juga memilih pemimpin-pemimpin militer yang dampaknya justru membuat TNI menjadi tidak solid. Misalnya ketika Marsikal Omar Dhani yang baru 9,5 tahun menjadi TNI, lalu bisa menjadi Kepala Staf Angkatan Udara atau Menteri Panglima Angkatan Udara, itu kemudian mendapatkan cemoohan atau tidak dihormati oleh
perwira-perwira tinggi lainnya. Dalam kasus pemilihan Panglima TNI sekarang tentu tidak lagi demikian, karena mereka rata-rata sudah lebih dari 30 tahun menjadi tentara, dan jenderal atau jenderal bintang 4-nya juga didapatkan di usia-usia yang sudah matang. TNI agak beda dengan polisi. Dinamika politik di polisi itu sangat kental sekali. Seorang jenderal itu sudah menjadi bintang 4 padahal usia pensiunnya masih 8 tahun. Ini sesuatu yang tidak baik bagi organisasi. Dan saya kira TNI itu berusaha keras tidak lagi digoda atau tergoda untuk masuk ke ranah politik praktis. Jadi seperti saya bilang, kenapa saya mengusulkan uji kepatutan dan kelayakan itu ditiadakan, karena memang tidak patut dan tidak layak begitu. Dan itu kemudian justru akan menarik-narik politisi sipil, akan kembali menarik-narik militer dalam kancah politik praktis. Ini tidak bagus. Saya pikir itu yang bisa saya kemukakan dalam statement akhir saya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet Ginting. Terakhir dari Pak Azhari Usman, silakan dari closing statement-nya. Monggo. Mohon maaf, belum di-unmute Pak Azhari. Baik. Ya. Ada dua hal saja, bahwa militer TNI itu bertugas utama untuk menjaga kedaulatan negara, bukan menjaga kedaulatan penguasa. Jadi itu sempit sekali kalau TNI diberi isyarat oleh seorang siapapun dia, seorang presiden atau seorang ketua umum partai agar bisa mengamankan, dalam tanda kutip ya, mengamankan beliau-beliau, itu ya hancurlah negara ini, hancurlah TNI kalau begitu caranya. Jadi ya kita tinggalkan itu. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah serahkan pemilihan Panglima TNI itu dengan saran-saran yang muncul dari para bintang 4, bintang 3 yang diajak bermusyawarah, dan akan muncul pasti 1-2 nama yang menurut mereka wajar. Tinggal presiden pilih. Nah, jadi sehingga tidak ada lagi pendekatan politis sifatnya, dan juga setuju dengan Mas Slamet, tidak perlu lagi diadakan fit and proper test, karena memang dia lahir dari pandangan orang-orang yang senior di TNI, di Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara misalnya, Syanu. Masalah pergiliran itu ya silakan saja. Nah, yang kedua, bahwa TNI itu saya pikir, saya yakin dari segi kekuatan pertahanannya hari-hari ini mungkin jauh sekali ya. Bung Slamet akan tahu sekali. Tapi saya punya pengamatan bahwa dari segi peralatan militer itu masih jauh dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Memang ada negara-negara lain yang juga punya peralatan militer yang sudah nggak bisa berfungsi lagi. Tapi Indonesia dengan kekayaan yang begitu besar, nggak pantas rasanya TNI punya mesin yang sudah berkarat-karat. Nah, itu saja. Jadi mari dua hal itu, bebaskan TNI dari hiruk pikuk politik dan bangun TNI yang profesional, kuat dari segi kemiliteran, sehingga mampu. Ini negara besar sekali. Pulaunya ada berapa? Lihat, saya tidak tahu jumlah kapal angkatan laut cukup nggak buat patroli. Nggak mungkin tidak cukup. Tuh, Mas Slamet pasti banyak datanya. Itu saja. Iya, baik. Wah, sangat menarik sekali ya. Sampai kita tidak terasa sudah terlewat waktu 90 menit, Bapak-Bapak. Saya terima kasih, sangat mencerahkan sekali diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Kalau sedikit saya mengambil poin-poin yang disampaikan tadi, siapapun pemimpinnya, ya, sebagai pemimpinnya,
yang akan jadi Panglima TNI, kita harapkan dia akan mengambil nilai-nilai rahmatan lil alamin dari Islam, dan janganlah dia menjadi sebagai posisi sebagai pelindung dari kekuasaan, tapi dia sebagai pelindung negara, dan itu bisa didapatkan dari ketika kita mengambil nilai-nilai Islam, bukan hanya nilai-nilai Islam, tapi bisa diterapkan di tengah-tengah kita seperti tadi yang dikatakan oleh Cak Slamet Subiarto. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada para narasumber yang sudah mendampingi saya di acara Rubrik Dialogika ini pada tema calon Panglima TNI menjaga negara atau rezim dinasti. Semoga apa yang kita diskusikan ini menambah pemahaman kita semua dan kelak akan menjadi amal soleh kita kelak di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya mengingatkan kepada para sahabat peradaban Islam, nanti sore akan ada acara kita lagi, yaitu Rubrik Hayatus Sahabah bersama Ustadz Dr. Rian, dipandu oleh Kang Falah jam 4 sampai jam 5. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsira kepada Pak Slamet Ginting, Pak Slamet Sugianto, dan Pak Asari Usman sudah memberikan kesempatan kepada saya dan memperkaya pemahaman kita semua berkenaan dengan militer terutama. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca istighfar dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Slamet Ginting dapat salam dari Bapak Rasulullah, lambang persatuan seluruh umat Islam dalam naungan khilafah. Berkibarlah arwah panji hitam perjuangan Rasulullah, gentarkan musuh gelorkan jihad, jihad fisabilillah. Berkibarlah, berkibarlah